Sobat apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Plat Galen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk mulai menyempurnakan pil tulang darah jiwa surga setelah keluar dari dunia magma. Pil obat tingkat 7 bukanlah pil obat tingkat biasa. Dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan besar peluangnya tidak akan lebih tinggi dari tingkat keberhasilan 50% bahkan dalam kondisi puncak dan dengan bantuan api surgawi. Kondisinya yang lelah setelah menyempurnakan boneka iblis bumi membuat peluangnya semakin buruk. Selain itu, Xiao Yan belum mengumpulkan semua bahan obat yang diperlukan untuk memurnikan pil tulang darah jiwa surga. Selain itu, penyempurnaan pil obat kali ini jelas bukan sesuatu yang bisa berhasil dicapai pada upaya pertama. Oleh karena itu, Xiao Yan perlu menyiapkan bahan obat yang cukup untuk menghindari situasi memalukan karena kehabisan bahan obat. Xiao Yan tidak menghabiskan banyak usaha untuk mencari bahan obat. Setelah memberi Xiao Li daftar nama bahan obat, dia menggerakkan kekuatan gerbang Xiao untuk mencarinya dengan cepat. Pencarian skala besar semacam ini jauh lebih efisien dibandingkan dengan pencarian Xiao Yan sendiri. Xiao Yan menjadi lebih santai setelah menyerahkan masalah mencari bahan obat kepada Xiao Li. Dia kadang-kadang berkeliaran di akademi dalam dan memberikan petunjuk kepada beberapa anggota Punch Gate. Setelah itu, dia menghabiskan sisa waktu berlatih dengan tenang, berharap dia akan kembali ke kondisi puncaknya secepat mungkin. Xiao Yan menunggu hampir 10 hari. Selama 10 hari ini, Xiao Li akhirnya berhasil mengumpulkan semua bahan obat yang dibutuhkan Xiao Yan setelah menggunakan tenaga yang sangat besar. Banyaknya bahan obat juga membuat Xiao Yan sangat bahagia. Pada hari ketiga setelah ramuan obat ini dikirimkan ke tangan Xiao Yan, dia, saat berlatih di ruangan yang sunyi, perlahan membuka matanya. Ruangan yang tertutup itu tiba-tiba berbunyi dengan suara desiran angin setelah dia membuka matanya. Bahkan ada suara guntur yang dalam di dalam peluit angin. Kekuatan yang tak terlihat menyebabkan jubah Xiao Yan mengembang dan berkibar. Pakaian luarnya yang berwarna putih juga telah bergerak tanpa adanya angin. Cahaya samar-samar berkedip di dalam mata hitam pekat Xiao Yan. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. Pada saat ini, Xiao Yan tampaknya telah mencapai kondisi terbaik yang pernah dia alami sejak dia maju ke Dou Huang Bintang 6. Sudah waktunya. Gumaman pelan terdengar dari mulut Xiao Yan. Tubuhnya perlahan berdiri. Sosoknya ditutupi jaket berwarna putih, membuatnya tampak sangat tinggi. Dia mengangkat kepalanya dan dengan lembut bergumam, "Kalau begitu, kita akan mulai." Suara gemuruh petir menerobos udara, merusak suasana tenang ruangan itu. Tubuh Xiao Yan berangsur-angsur menjadi buram. Sosoknya menjadi semakin kabur. Sesaat kemudian, itu menghilang dengan cara yang aneh. Ada tangga yang terbuat dari batu di suatu tempat di tengah-tengah akademi dalam. Di puncak tangga batu ada platform kecil yang hanya bisa menampung 2 orang yang duduk bersila. Tempat ini adalah bagian tertinggi dari akademi dalam. Siswa biasa dilarang memasukinya. Jika seseorang mengangkat kepalanya saat berada di akademi dalam untuk melihat tempat ini, dia akan melihat sebuah platform kecil yang hanya ditopang oleh tangga tipis yang terbuat dari batu. Seseorang dapat melihat seluruh akademi dalam dengan berdiri di platform ini. Demikian pula, tempat ini bisa dilihat oleh semua orang di akademi dalam. Tangga dan peronnya sudah lama dibangun. Menurut tetua pertama, tempat ini adalah tempat kepala sekolah biasa berlatih. Oleh karena itu, siswa biasa dilarang mendakinya. Namun, Su Qian meminjamkannya kepada Xiao Yan saat dia mendengar bahwa Xiao Yan ingin mencoba menyempurnakan pil obat tingkat 7. Tempat ini tentu saja tidak biasa seperti yang terlihat. Terutama karena tempat ini digunakan oleh kepala sekolah misterius sebagai tempat pelatihan. Riak spasial samar yang sulit ditemukan meresap melalui udara di sekitar platform batu. Riak spasial ini sangat unik, mereka seperti magnet yang menyedot seluruh energi alam di sekitarnya. Efek dari pelatihan di tempat ini cukup besar. Selain itu, keamanan platform sangat tinggi dengan riak spasial yang terlihat samar-samar berfungsi sebagai perlindungan. Oleh karena itu, orang-orang di akademi dalam yang memiliki kualifikasi untuk berlatih di tempat ini sangat sedikit sehingga mereka dapat dihitung dengan satu tangan. Pada saat ini, suara guntur samar-samar muncul di platform batu yang telah lama dibiarkan sunyi. Sesosok bergegas seperti kilat, akhirnya sosok itu muncul di platform batu. Setelah itu, dia duduk bersila di atasnya. Orang yang muncul secara alami adalah Xiao Yan, yang keluar dari ruangan yang sunyi. Saat ini, dia berada dalam kondisi puncaknya, Dou Qi yang kuat mengelilingi tubuhnya. Di bawah kekuatannya, perasaan agung terbentuk.
perasaan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan sulit dihasilkan oleh beberapa ahli di puncak kelas Dou Huang. Dengan kondisi Xiao Yan saat ini, dia tampak seperti cahaya yang dikelilingi kegelapan, yang sangat mencolok mata. Oleh karena itu, dia baru saja muncul ketika banyak sosok mulai terbang dengan cepat dari seluruh penjuru Akademi Dalam. Mereka dengan cepat bergegas. Akhirnya, mereka berhenti 100 meter jauhnya dan memperhatikan Xiao Yan dari kejauhan. Beberapa tokoh juga bergegas mengejar para sesepuh ini. Akhirnya sosok tersebut muncul di langit. Semua sesepuh buru-buru memberi salam ketika mereka melihat siapa mereka. Xiao Yan saat ini tidak menyadari keributan besar apa yang terjadi karena penampilannya. Pada saat ini, pikirannya benar-benar terfokus, gangguan eksternal sangat sulit mengganggunya meski hanya sedikit. Nafas yang membawa sedikit panas merembes keluar dari hidung Xiao Yan. Ekspresi yang sangat serius muncul di matanya, kedua tangannya bergerak dan kuali obat besar berwarna merah terang tiba-tiba muncul. Itu membawa suara dentang-dentang. Saat mendarat di platform batu, penyempurnaan pil tersulit yang pernah dilakukan Xiao Yan, sejak menjadi seorang alkemis, telah resmi dimulai.